Ku buat kau jera. Pulang dinas dari luar kota berani bawa selingkuhan ke rumah yang ku beli dengan jerih payahku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hujan sore itu membasuh jalanan ibu kota yang tak pernah sepi. Bau aspal basah dan aroma tanah dari taman kota di pinggir jalan menyelinap masuk ke dalam kabin mobil yang terasa hangat dan nyaman. Andin bersandar, memejamkan mata sejenak, membiarkan alunan musik jazz mengalir menenangkan pikirannya yang lelah setelah 4 hari penuh dengan presentasi, rapat maraton, dan negosiasi yang menguras tenaga di luar kota. Ia adalah seorang desainer interior, seorang seniman yang bisa melihat keindahan di balik ruang kosong, dan 4 hari terakhir adalah salah satu tantangan terberat dalam karirnya. Namun, lelah itu seakan sirna setiap kali bayangan wajah suaminya, Bram, dan rumah mereka yang megah di perumahan elit di selatan Jakarta melintas di benaknya. Rumah itu. Ya, rumah itu. Bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah manifestasi dari mimpi, keringat, dan cinta mereka. Andin masih ingat dengan jelas bagaimana mereka berdua, yang saat itu baru memulai hidup dari nol, bekerja keras untuk menabung, merancang, dan mengawasi setiap detail pembangunan. Ia yang mendesain interiornya, memilih setiap warna cat, setiap furnitur, dan setiap hiasan dinding. Bram, seorang arsitek andal, yang memastikan fondasi dan struktur bangunan itu berdiri kokoh. Rumah itu adalah bukti nyata bahwa cinta mereka, seperti rumah itu sendiri, dibangun di atas dasar yang kuat dan niat yang tulus. Tiba-tiba, senyum Andin mengembang. Ia tidak sabar untuk pulang dan memeluk Bram, menceritakan semua pengalamannya, dan mendengar cerita Bram tentang hari-harinya yang sepi tanpa dirinya. Andin melirik ponselnya yang tergeletak di sampingnya. Belasan pesan masuk, sebagian besar dari klien atau rekan kerja. Namun, satu pesan menarik perhatiannya. Sebuah notifikasi dari nomor tak dikenal. Jarinya ragu-ragu. Lalu akhirnya ia menekan pesan itu. Isinya singkat, tanpa nama. Hanya sebuah kalimat yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Hati-hati, Andin. Tidak semua yang tampak indah itu benar-benar indah. Buka matamu sebelum terlambat. Kening Andin berkerut. Siapa ini? Sebuah pesan iseng? Atau sebuah peringatan? Andin mencoba menelusuri nomor tersebut, tetapi tidak ada hasilnya. Nomor itu tidak terdaftar di kontak siapapun. Andin mencoba menghubungi nomor itu kembali, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ada perasaan aneh merayap di dadanya. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan yang membuat senyum di wajahnya memudar perlahan. Ia mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin itu hanya salah satu klien yang sedang frustrasi. Namun, kata-kata itu terus terngiang di benaknya, menghantui. Tidak semua yang tampak indah itu benar-benar indah. Pemandangan kota di luar jendela mobil yang tadinya tampak indah dan menenangkan, kini terlihat buram dan ambigu di mata Andin. Ia memandang keluar, mencari distraksi, tetapi pikirannya kembali pada pesan singkat itu. Apakah Bram baik-baik saja? Apakah semua baik-baik saja di rumah? Andin tahu ini mungkin hanya paraniwanya, tetapi ia tidak bisa mengusir perasaan buruk itu. Selama 4 hari ia pergi, ia memang hanya berkomunikasi dengan Bram melalui pesan singkat. Bram selalu beralasan sibuk dengan proyek besar di kantornya. Tidak ada panggilan video, tidak ada percakapan panjang. Andin memaklumi itu, karena ia tahu betapa sibuknya Bram. Tetapi, kini ia mulai bertanya-tanya, apakah Bram benar-benar sibuk? Mobil yang mengantarnya kini memasuki kawasan perumahan mereka. Jalanan yang tadinya ramai kini menjadi sunyi dan asri. Pepohonan rindang dan lampu-lampu taman menciptakan suasana yang damai. Andin membuka jendela mobil, menghirup udara segar yang bercampur dengan wangi bunga melati dari taman di dekat gerbang perumahan. Perasaan tidak nyaman yang ia rasakan perlahan-lahan mulai menghilang, digantikan oleh kebahagiaan. Mungkin pesan itu memang hanya iseng. Mungkin ia terlalu lelah dan paranoid. Ia tidak sabar untuk memberi Bram sebuah pelukan erat dan menghapus semua keraguan yang ada di dalam hatinya. Namun, saat mobilnya berbelok ke jalan rumahnya, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Kali ini bukan karena bahagia,
melainkan karena firasat buruk. Sebuah mobil berwarna merah, jenis hatchback yang tidak ia kenali, terparkir di depan gerbang rumahnya. Bukan mobil milik Bram, bukan juga milik tetangga. Mobil itu asing. Andin merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Ia meminta sopir untuk berhenti sekitar 20 meter dari rumahnya. Ia ingin melihatnya sendiri, memastikan bahwa semua baik-baik saja. Ia melihat lampu ruang keluarga di lantai bawah menyala. Padahal, ia dan Bram sudah terbiasa mematikan lampu di ruangan itu setelah makan malam. Dengan langkah yang mantap dan tegang, Andin berjalan menuju pintu gerbang. Ia melirik jam di tangannya. Sudah hampir pukul 8 malam. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin itu teman kerja Bram yang datang untuk membahas proyek. Tetapi, mengapa mobil itu parkir di depan rumah mereka? Bukankah seharusnya di dalam? Andin mempercepat langkahnya. Tangannya meraba-raba tas kecilnya, mencari kunci rumah. Ia ingin masuk tanpa diketahui, tanpa mengganggu siapapun. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa seperti seorang detektif yang sedang menyamar, mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin mengarah pada sebuah kebenaran yang tidak ingin ia temukan. Andin berhasil membuka gerbang dan masuk ke dalam halaman rumah. Ia melangkah perlahan, memastikan langkah kakinya tidak mengeluarkan suara. Ia mendekati pintu utama dan meletakkan telinganya di pintu. Terdengar suara tawa dari dalam. Bukan tawa Bram, melainkan tawa wanita. Tawa yang ceria, tawa yang tidak ia kenal. Tangan Andin yang memegang kunci bergetar. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan emosinya. Ia mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki dan memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Ia memutar kunci itu perlahan, membuka pintu sedikit demi sedikit. Dari celah pintu yang terbuka, Andin melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Pemandangan yang ia tak pernah harapkan. Pemandangan yang menghancurkan kepercayaan, cinta, dan masa depan yang ia impikan. Di ruang keluarga mereka, di sofa yang ia pilih dengan penuh cinta, di bawah lukisan besar yang ia lukis sendiri, Bram sedang berpelukan erat dengan seorang wanita lain. Mereka tertawa, bercanda, dan terlihat begitu mesra. Andin melihat tas dan sepatu wanita yang berserakan di lantai, dan sebuah gelas wine di atas meja, di samping laptop Bram. Jantung Andin terasa diremas-remas. Paru-parunya seperti kehabisan oksigen. Air mata membasahi pipinya. Matanya yang tajam menatap ke arah mereka, penuh dengan amarah dan kebencian. Pesan singkat yang ia terima di mobil kini terasa seperti sebuah ramalan. Tidak semua yang tampak indah itu benar-benar indah. Pemandangan di depannya adalah bukti nyata dari kalimat itu. Rumah mereka, yang tadinya merupakan surga, kini menjadi tempat perselingkuhan yang mengerikan. Andin menyadari bahwa ia tidak bisa lagi diam. Ia tidak akan membiarkan suaminya menghancurkan kebahagiaan dan harga dirinya. Ia mundur perlahan, tanpa suara, dan menutup pintu kembali. Air matanya terus mengalir. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata janji. Janji untuk tidak menyerah. Janji untuk membuat mereka berdua menyesal. Janji untuk membuat suaminya jera. Langkah Andin mundur perlahan, tanpa suara, menjauhi pintu rumahnya yang kini terasa seperti pintu neraka. Dinginnya malah menusuk kulitnya, tetapi rasa dingin di hatinya jauh lebih beku. Andin menutup pintu itu kembali dengan sangat pelan, seolah-olah takut membangunkan monster yang sedang berpesta di dalam sana. Kunci rumah yang ia genggam erat terasa begitu berat, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena makna yang kini telah berubah. Kunci itu bukan lagi simbol kehangatan dan kebahagiaan, melainkan sebuah pengkhianatan yang nyata. Air mata Andin terus mengalir, tetapi bukan lagi karena kesedihan semata. Di setiap tetesnya, terselip amarah yang membara. Amarah yang dingin dan tajam, yang akan mengubahnya menjadi sosok yang tidak pernah ia duga. Andin bersandar pada dinding di samping pintu, merosotkan tubuhnya hingga terduduk di lantai teras yang dingin. Ia memeluk lututnya, menutupi wajahnya yang basah oleh air mata, mencoba meredam isakan yang hampir lolos dari tenggorokannya.
Hatinya hancur berkeping-keping, tetapi anehnya, ada kekuatan baru yang muncul dari puing-puing itu. Kekuatan untuk tidak menyerah, untuk tidak membiarkan dirinya hancur oleh pengkhianatan ini. Andin mengangkat wajahnya, menatap nanar ke arah jendela ruang keluarga. Ia bisa melihat bayangan mereka berdua di sana, tawa mereka yang terdengar samar-samar, seperti melodi horor yang paling mengerikan. Kilatan api muncul di matanya, kilatan tekad yang keras. Aku tidak akan membiarkan kalian menang, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya parau. Ini rumahku. Ini hidupku. Kalian tidak bisa mengambilnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Andin bangkit. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangan, lalu berjalan cepat menuju mobilnya. Ia meminta sopir untuk mengantarkannya ke sebuah apartemen di pusat kota. Sopirnya, yang melihat wajah Andin yang pucat dan mata yang bengkak, tidak berani bertanya apa-apa. Ia hanya mengangguk dan mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Sepanjang perjalanan, Andin tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya memandang keluar jendela, pikirannya kosong, tetapi hatinya penuh dengan rencana. Andin tahu, ia tidak bisa menghadapi Bram sekarang. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Ia butuh seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang akan mendukungnya, apapun yang terjadi. Orang itu adalah Rani. Rani, sahabat terbaik Andin sejak SMA, selalu menjadi tempat Andin pulang saat ia lelah, saat ia sedih, dan kini, saat hatinya hancur. Andin menelepon Rani, suaranya serak dan gemetar. "Ran, aku butuh kamu," kata Andin, berusaha menahan isak tangisnya. Di ujung telepon, Rani terkejut. Ia tahu Andin baru saja pulang dari luar kota dan ia berharap Andin sedang bahagia. Namun, suara Andin membuatnya khawatir. "Kamu kenapa? Andin? Kamu di mana?" "Aku jemput sekarang," balas Rani dengan nada cemas. Aku sudah di apartemenmu. Aku sudah di depan. Tolong bukakan pintunya." Andin menutup telepon dan menunggu di depan pintu apartemen Rani. Hatinya berdebar tak karuan. Saat pintu terbuka, Rani berdiri di sana dengan wajah panik. Andin memeluk Rani erat-erat. Air matanya kembali tumpah. Rani membalas pelukan itu, mengelus punggung Andin dengan lembut, membiarkannya menangis sepuasnya. Rani tidak bertanya apa-apa. Ia hanya membiarkan Andin melepaskan semua emosinya. Di dalam apartemen, Rani menyeduh teh hangat dan duduk di samping Andin. Andin mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia kemudian mulai menceritakan semuanya. Dari pesan singkat misterius hingga pemandangan mengerikan di ruang keluarga rumahnya. Andin menceritakan semuanya dengan nada datar, seolah-olah ia menceritakan kisah orang lain. Rani terdiam, mendengarkan setiap kata-kata Andin dengan seksama. Ia melihat Andin yang kini telah berubah. Andin yang tadinya lembut dan ceria, kini terlihat dingin dan penuh amarah. Air mata yang tadinya mengalir kini telah mengering, digantikan oleh mata yang tajam dan dingin. Bram benar-benar keterlaluan," kata Rani, suaranya bergetar. "Bagaimana bisa dia melakukan ini padamu, Andin? Bagaimana bisa dia melakukan ini di rumah yang kalian bangun bersama?" "Aku tidak tahu, Ran," balas Andin, suaranya penuh kebencian. "Aku tidak akan memaafkannya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Rani menatap mata Andin yang berapi-api. Ia tahu Andin sedang terluka, tetapi ia juga melihat kekuatan di balik rasa sakit itu. Kekuatan yang akan membuat Andin bangkit. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Rani, suaranya lembut. "Aku tidak tahu," balas Andin. "Aku hanya ingin mereka jera. Aku ingin Bram merasakan sakit yang sama. Aku ingin wanita itu juga merasakan sakit." Rani mengangguk. Ia mengerti perasaan Andin. Ia memeluk Andin lagi, kali ini dengan pelukan yang lebih erat. "Aku akan membantumu, Andin," kata Rani, suaranya mantap. "Kita akan buat mereka jera. Kita akan buat mereka menyesal." Malam itu, di apartemen Rani, Andin dan Rani mulai menyusun rencana.
Rencana yang tidak terburu-buru, rencana yang cerdas, dan rencana yang akan membuat Bram dan Selina, wanita yang Andin belum tahu namanya, merasakan konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan. Rencana itu tidak hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang bagaimana Andin bisa bangkit dari puing-puing hatinya yang hancur, menjadi seorang wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Andin tahu, ini bukan jalan yang mudah, tetapi ia tidak sendirian. Ia punya Rani, sahabat terbaiknya, dan ia punya kekuatan yang tidak pernah ia duga. Di malam yang sama, Andin bertekad untuk mengambil kembali semua yang telah diambil darinya. Ia akan memulai permainan ini, dan ia akan memastikan bahwa ia yang akan menjadi pemenangnya. Teh hangat di tangan Andin sudah mendingin, seperti hatinya. Ia duduk di sofa empuk di apartemen Rani, matanya menatap kosong keluar jendela. Hujan sudah berhenti, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya lampu kota. Namun, pemandangan itu tidak lagi tampak indah di matanya. Pikirannya masih terpaku pada satu hal, Bram. Dan wanita itu. Siapa dia? Andin mencoba mencari petunjuk, menggali ingatannya tentang wanita yang pernah Bram ceritakan. Namun, tidak ada apapun. Bram tidak pernah memperkenalkan wanita lain padanya. Tidak pernah membahas rekan kerja wanita secara spesifik, kecuali jika itu terkait dengan proyek. Bram selalu tampak setia, perhatian, dan penuh kasih. Andin tidak pernah menyangka, di balik semua itu, ada kebohongan yang mengerikan. Rani duduk di sampingnya, membiarkan Andin larut dalam pikirannya sendiri. Ia tahu Andin butuh waktu untuk mencerna semua ini. Sebagai sahabat, ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia hanya memegang tangan Andin, memberikan dukungan fisik yang sederhana namun bermakna. Setelah beberapa saat, Andin menoleh ke arah Rani. Matanya masih tampak lelah, tetapi ada kilatan api di dalamnya. Aku tidak bisa tinggal diam, Ran, kata Andin. Suaranya pelan dan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka berbahagia di atas penderitaanku. Rani mengangguk. Aku tahu, Andin. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuat mereka jera. Aku akan membuat Bram menyesal seumur hidupnya. Dan wanita itu, aku akan pastikan dia tidak akan pernah bisa melupakan nama Andin. Bagus, kata Rani dengan mantap. Aku bersamamu. Sekarang, kita butuh rencana. Andin dan Rani mulai menyusun rencana mereka dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa ini bukan tentang konfrontasi yang emosional atau kekerasan. Ini adalah tentang strategi, tentang membalas dendam dengan cerdas, elegan, dan tanpa celah. Andin, dengan insting kreatifnya sebagai seorang desainer, mulai memetakan setiap detail, sedangkan Rani, dengan pemikiran analitisnya yang tajam sebagai seorang manajer proyek di perusahaan teknologi, menambahkan logika dan alur kerja yang terstruktur. Pertama, kita harus tahu siapa wanita itu, ujar Andin. Aku tidak tahu namanya. Aku hanya melihat wajahnya samar-samar. Dan mobilnya. Mobil hatchback merah. Ada logo kecil di belakang. Kita mulai dari situ, kata Rani. Kita bisa minta bantuan dari kenalanku di kepolisian. Hanya untuk cek plat nomor. Kita tidak akan melibatkan mereka dalam hal lain. Setelah kita punya nama, kita bisa mulai mencari tahu latar belakangnya. Latar belakangnya? Ya. Nama lengkap, pekerjaan, status sosial, kebiasaan, kelemahan. Semakin banyak informasi yang kita punya, semakin mudah kita untuk menyerang. Aku punya beberapa teman yang jago di bidang cybersecurity dan data mining. Mereka bisa membantu kita tanpa harus tahu untuk apa data itu digunakan. Andin mengangguk. Matanya mulai berbinar. Rencana itu mulai terbentuk, seperti sebuah desain interior yang rumit. Andin mulai merasa hidup kembali, bukan karena ia bahagia, tetapi karena ia punya tujuan. Selanjutnya, Bram, lanjut Andin. Aku ingin dia tahu bahwa dia kehilangan segalanya. Bukan hanya aku, tapi juga semua yang ia banggakan. Rumah itu aku yang bayar 70% dari uangku. Aku yang desain. Aku yang cari vendornya. Aku yang mengawasi setiap detailnya.
Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Kita bisa mulai dari finansial, balas Rani. Kamu harus segera memblokir semua kartu kredit bersama, memindahkan semua aset yang atas namamu. Kita juga harus mencari bukti-bukti finansial bahwa ia menggunakan uangmu untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Tapi bagaimana? Bram sangat rapi dalam hal keuangan. Pasti ada celahnya. Endin, aku tahu cara mencari celah itu. Kita bisa mulai dari laporan keuangan perusahaan Bram. Lalu kita cek semua pengeluaran kartu kredit Bram selama kamu di luar kota. Kita akan menemukan pola. Andin tersenyum tipis. Pola, bisiknya. Kata-kata itu terdengar indah di telinganya, seperti melodi balas dendam yang merdu. Mereka berdua menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun rencana yang terperinci. Mereka membuat daftar tugas, jadwal, dan target. Mereka berjanji untuk tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Mereka tidak akan membuat Bram dan wanita itu menderita secara fisik, tetapi mereka akan membuat mereka menderita secara mental, finansial, dan sosial. Mereka akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya dipermainkan, diinjak-injak, dan diabaikan. Aku ingin mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang perselingkuhan, kata Andin. Ini tentang penghormatan, tentang kepercayaan, dan tentang komitmen. Bram tidak menghargai semua itu, dan ia harus menerima konsekuensinya. Rani mengangguk setuju. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, Endin. Ini tentang kamu. Ini tentang kamu bangkit dari rasa sakit ini. Kita akan buat mereka jera. Dan setelah itu, kamu akan menemukan dirimu yang baru. Dirimu yang lebih kuat dan lebih hebat dari sebelumnya. Andin memeluk Rani, air matanya kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Ia merasa tidak sendirian. Ia punya Rani, sahabat terbaiknya. Dan ia punya tekad yang kuat. Malam itu, di apartemen Rani, Andin tidak hanya menemukan rencana balas dendam. Ia menemukan kembali dirinya. Dirinya yang kuat, cerdas, dan tidak akan menyerah. Ia tahu, pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak takut. Ia siap untuk memulai permainan ini. Ia akan memastikan bahwa di akhir cerita, hanya ada satu pemenang. Andin berdiri di depan pintu rumahnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Kali ini, ia tidak masuk dengan langkah penuh harapan seperti saat ia pulang dari luar kota. Ia masuk dengan topeng, dengan sebuah peran yang harus ia mainkan. Di sampingnya, Rani, sahabat setianya, menatap Andin dengan wajah khawatir. Kamu yakin, Endin? Bisik Rani. Kamu tidak harus melakukan ini. Andin menoleh. Matanya dingin dan mantap. Aku harus. Ran. Ini satu-satunya cara. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Lagi pula, aku kan seorang desainer. Aku tahu bagaimana cara membuat sebuah ruang terlihat indah dari luar, meskipun di dalamnya hancur. Rani hanya mengangguk, memeluk Andin erat-erat sebelum akhirnya berbalik pulang. Andin menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu memasukkan kunci ke lubang pintu. Ia mendorong pintu itu, seolah-olah ia kembali ke rumah setelah seharian bekerja. Assalamualaikum. Sapanya, suaranya terdengar ceria, seperti tidak terjadi apa-apa. Dari ruang keluarga, Bram muncul. Ekspresi wajahnya tampak terkejut, bercampur rasa bersalah yang kentara, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Andin melihat itu. Ia melihat ketakutan di mata Bram. Hatinya mencelos. Tetapi ia segera mengendalikan dirinya. Kamu sudah pulang? Kok tidak bilang? Tanya Bram, melangkah mendekat dan mencium kening Andin. Andin merasakan sentuhan bibir Bram. Dulu, sentuhan itu terasa hangat dan penuh cinta. Sekarang, sentuhan itu terasa menjijikkan, seperti sebuah kebohongan yang nyata. Kejutaan, balas Andin, senyumnya mengembang. Aku sengaja tidak kasih tahu. Aku kira kamu pasti sudah rindu sekali dengan aku, kan? Bram mengangguk, membalas senyumnya dengan senyum yang dipaksakan. Tentu saja.
Sangat rindu. Ia meraih tas Andin dan membawanya ke kamar. Andin mengikutinya. Matanya mengawasi setiap gerak-gerik Bram. Aku tidak menyangka kamu secepat ini. Aku pikir kamu masih harus presentasi lagi besok. Tidak, presentasinya sudah selesai hari ini. Jawab Andin sambil berjalan masuk ke kamar. Ia membiarkan Bram meletakkan tasnya. Lalu ia pura-pura melihat sekeliling kamar. Semua tampak normal, rapi, dan bersih. Tidak ada jejak apapun yang menunjukkan ada wanita lain di sana. Tetapi Andin tahu, jejak itu ada, meskipun tak terlihat. Jejak itu ada di hatinya, di setiap sudut rumah ini. Andin mengeluarkan ponselnya. Ah, aku harus mengirim pesan ke Rani. Aku bilang mau menginap di tempatnya, tapi ternyata aku malah pulang, katanya dengan nada polos. Andin membuka kontak Rani, lalu menekan nomornya. Halo Ran, aku sudah di rumah sekarang. Maaf ya, batal menginap di tempatmu. Aku sudah sangat rindu sekali dengan Bram. Ia menoleh ke arah Bram, lalu tersenyum lagi. Rani tadi kaget sekali aku pulang mendadak. Kamu juga kaget, ya? Bram mengangguk. Wajahnya terlihat lega, seperti ia baru saja lolos dari sebuah jebakan. Ya, aku kaget, tapi senang. Aku bisa memelukmu malam ini. Andin membiarkan Bram memeluknya. Tubuhnya terasa kaku dan dingin. Di dalam pelukan itu, ia teringat lagi pada pemandangan mengerikan yang ia lihat di ruang keluarga. Tawa wanita itu, pelukan Bram yang erat. Pemandangan itu masih jelas terekam di benaknya, seperti film yang terus diputar ulang. Andin menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia harus kuat. Ia harus memainkan perannya dengan baik. Malam itu, Andin berpura-pura tertidur. Ia menunggu hingga napas Bram terdengar teratur. Lalu ia bangkit dari tempat tidur dengan sangat pelan. Ia melirik ke arah meja kerja Bram. Laptopnya masih menyala, tetapi layarnya terkunci. Andin tahu kata sandinya, tetapi ia juga tahu bahwa Bram bisa saja menggantinya. Andin mencoba memasukkan kata sandi lama, dan ternyata berhasil. Ia tersenyum tipis. Bram sangat ceroboh. Andin mulai menjelajahi laptop Bram, mencari petunjuk. Ia membuka email, riwayat obrolan, dan folder-folder di komputer. Ia mencari nama, mencari foto, mencari bukti-bukti yang bisa mengarah pada identitas wanita itu. Ia menemukan beberapa pesan singkat di grup chat kantor Bram, yang menyebutkan nama Selina. Andin membaca pesan itu, melihat foto-foto di grup chat. Ia menemukan wajah wanita itu. Wanita dengan rambut panjang sebahu, senyum lebar, dan mata yang ceria. Itulah Selina. Andin segera mencatat nama itu di ponselnya. Ia kemudian membuka media sosial, mencari nama Selina. Tidak sulit menemukannya. Selina memiliki profil publik di Instagram. Andin melihat foto-fotonya, gaya hidupnya yang glamor, dan beberapa fotonya bersama Bram di tempat-tempat yang Andin kenali. Andin melihat sebuah foto Selina di sebuah restoran mewah, dengan latar belakang jendela besar. Andin ingat restoran itu. Itu adalah restoran favoritnya dan Bram. Hati Andin terasa tercabik-cabik. Ia juga melihat foto-foto lain yang diunggah oleh Selina. Foto-foto itu menunjukkan bahwa Selina sering menghadiri acara-acara sosial dan gala dinner yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Andin juga melihat ada beberapa foto Selina dengan pria-pria lain, tetapi tidak ada yang seintens fotonya dengan Bram. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, Andin menutup laptop Bram dan kembali ke tempat tidur, berbaring di samping suaminya. Pikirannya masih berputar, mencerna semua informasi yang ia dapatkan. Ia tahu, ini baru permulaan. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Ia tidak akan membiarkan Selina dan Bram lolos begitu saja. Ia akan membuat mereka jera, satu persatu, dengan cara yang paling menyakitkan. Senin pagi datang, membawa serta kegelisahan dan ketegangan baru bagi Andin. Ia duduk di mejanya, di kantor yang ramai, di mana ia seharusnya fokus pada desain-desainnya yang brilian. Namun, pikirannya melayang jauh, pada laptop Bram, pada foto-foto Selina, dan pada rencana yang kini sudah mulai berjalan.
Andin tidak lagi merasakan kesedihan yang menghancurkan. Ia merasakan adrenalin yang memompa di dalam darahnya. Ia adalah seorang pejuang, dan ini adalah pertempuran pertamanya. Rani menelepon Andin saat jam makan siang. "Andin, aku sudah dapat informasinya," bisik Rani di ujung telepon. Namanya Selina Riananda. Usianya 25 tahun. Seorang event organizer di sebuah perusahaan kecil. Dia juga punya beberapa klien pribadi yang cukup besar. Andin tersenyum dingin. "Bagus. Sekarang kita tahu siapa target kita. Klien-klien pribadi itu yang harus kita sasar." "Tepat. Aku sudah mengumpulkan beberapa data. Dia punya proyek besar minggu depan. Proyek pernikahan seorang pengusaha kaya. Jika kita bisa merusak proyek itu, kita bisa merusak reputasinya." "Rencananya?" tanya Andin. Matanya berbinar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas. "Kita tidak akan menyerang secara langsung, Andin. Kita akan melakukannya secara halus. Kamu seorang desainer interior, kan? Punya banyak koneksi di dunia event organizer dan vendor-vendor pernikahan." "Tentu saja. Kenapa?" "Kita akan menyebarkan rumor tentang Selina. Tapi bukan rumor yang murahan, Andin. Kita akan menyebarkan rumor yang logis dan sulit dibantah. Kita akan katakan bahwa Selina seringkali mengambil keuntungan dari vendor, membayar mereka di bawah harga pasar, atau bahkan menunda pembayaran. Kita juga akan mengatakan bahwa Selina sering membatalkan kerjasama dengan vendor di menit-menit terakhir, menyebabkan kerugian besar." Andin mendengarkan dengan seksama. Senyumnya semakin mengembang. Rencana itu terdengar cerdas dan kejam, persis seperti yang ia inginkan. "Tapi bagaimana kita bisa membuktikan itu?" tanya Andin. "Kita tidak butuh bukti, Andin. Kita hanya butuh membuat orang-orang percaya. Kita akan mulai menyebarkan rumor itu ke vendor-vendor pernikahan yang kita kenal. Dari sana, rumor itu akan menyebar dengan sendirinya. Orang-orang akan mulai ragu. Mereka akan mulai curiga. Reputasi Selina akan hancur dengan sendirinya." Andin mengangguk. Ia tahu bahwa di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Jika reputasi Selina hancur, maka karirnya juga akan hancur. Andin mulai menghubungi beberapa kenalannya di dunia bisnis. Ia menelepon seorang vendor dekorasi pernikahan yang pernah bekerja sama dengannya. Andin menceritakan sebuah kisah yang dibuat-buat. Sebuah kisah tentang seorang teman yang pernah bekerja sama dengan Selina dan mengalami kerugian besar. Ia menceritakannya dengan nada yang dramatis, dengan ekspresi yang meyakinkan. "Aku tidak tahu harus percaya siapa, Mbak," kata Andin. "Tapi teman saya bilang, Selina itu sering menunda pembayaran. Dia juga sering membatalkan kerjasama di menit-menit terakhir. Saya takut, Mbak." Vendor dekorasi itu mendengarkan dengan seksama, lalu berjanji akan berhati-hati. Andin melakukan hal yang sama pada vendor-vendor lain, menyebarkan cerita yang berbeda-beda, tetapi dengan inti yang sama. Ia tahu, rumor itu akan menyebar dengan cepat. 1 minggu kemudian, Andin menerima sebuah pesan dari kenalannya di dunia event organizer. Pesan itu berisi kabar bahwa proyek pernikahan pengusaha kaya yang dipegang oleh Selina tiba-tiba dibatalkan. Selina dituduh telah mengambil keuntungan dari vendor-vendor, dan reputasinya hancur. Andin tersenyum puas. Rencana mereka berhasil. Selina mulai panik. Ia tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor itu, dan ia tidak bisa membuktikan bahwa rumor itu salah. Klien-kliennya mulai menjauh, dan ia kehilangan kepercayaan dari vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengannya. Selina merasa tertekan. Ia merasa ada yang mengawasinya, ada yang sengaja ingin menghancurkannya. Di sisi lain, Bram mulai merasa gelisah. Selina yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini terlihat murung dan seringkali marah-marah. Ia seringkali mengeluh tentang karirnya yang hancur, dan ia mulai menyalahkan Bram atas semua kemalangannya. Andin melihat semua ini dengan puas. Ia tahu, ini baru permulaan. Ia telah berhasil menghancurkan karir Selina. Sekarang, ia akan mulai menargetkan Bram. Ia akan membuat Bram merasakan penderitaan yang sama,
Penderitaan yang ia rasakan saat ia melihat Bram berpelukan dengan wanita lain di ruang keluarga mereka. Ia akan membuat Bram jera. Setelah berhasil membuat karir Selina hancur, Andin tidak berhenti. Ia tahu, balas dendam yang paling menyakitkan bukanlah yang terlihat, melainkan yang tidak terlihat. Bukan yang menyerang secara fisik, melainkan yang menyerang secara mental. Dengan bantuan Rani, ia memulai tahap kedua dari rencananya, meneror Selina secara psikologis. Andin ingin Selina merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan, bagaimana rasanya merasa bahwa ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Rani, dengan kemampuannya di bidang teknologi, berhasil mendapatkan alamat rumah Selina. Suatu malam, Andin dan Rani pergi ke sana. Rumah Selina terlihat mewah, tetapi suasananya sunyi dan sepi. Andin mengambil sebuah kotak kecil berisi boneka kain yang sudah robek dan kotor. Boneka itu adalah boneka kesayangan Andin saat masih kecil. Boneka yang ia buang bertahun-tahun yang lalu. Andin meletakkan kotak itu di depan pintu rumah Selina, tanpa nama, tanpa pesan. Keesokan harinya, Andin dan Rani kembali ke sana. Kotak itu masih ada, tetapi sudah diangkat ke dalam. Andin tersenyum puas. Ia tahu Selina pasti sudah melihatnya. Pasti sudah merasa aneh. Selanjutnya, Andin meminta Rani untuk mengirimkan bunga duka cita ke kantor Selina, dengan nama pengirim yang tidak jelas. Bunga itu sampai, dan Selina merasa bingung dan takut. Ia tidak tahu siapa yang mengirimkannya, dan ia tidak tahu mengapa. Setiap hari, Selina mulai menerima pesan-pesan misterius di ponselnya. Pesan itu berisi kalimat-kalimat yang aneh dan menyeramkan. Aku melihatmu kemarin, Selina. Atau, aku tahu apa yang kamu lakukan. Pesan-pesan itu tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan subjek, tetapi Selina tahu, pesan-pesan itu ditujukan untuknya. Ia merasa paranoia. Ia merasa ada yang mengawasinya, ada yang mengikutinya. Ia mulai curiga pada setiap orang yang ada di sekitarnya. Andin juga menggunakan media sosial untuk menyerang Selina. Ia membuat akun palsu, mengikuti Selina, dan mengomentari setiap foto-fotonya dengan komentar-komentar yang menakutkan. Senyummu terlihat palsu. Atau, kamu tidak akan bahagia. Komentar-komentar itu membuat Selina semakin takut. Ia mulai menutup diri dari teman-temannya. Ia mulai jarang keluar rumah. Hidupnya yang tadinya glamor dan penuh semangat, kini menjadi suram dan menakutkan. Di sisi lain, Andin berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di depan Bram, ia bersikap seperti istri yang baik. Ia memasak makanan kesukaan Bram. Ia mendengarkan cerita Bram tentang hari-harinya di kantor. Ia bahkan berencana untuk mengadakan makan malam romantis di rumah. Bram, yang tidak tahu apa-apa, merasa bersalah. Ia merasa bahwa ia tidak pantas mendapatkan istri sebaik Andin. Ia mulai merasa ragu dengan perasaannya pada Selina. Satu malam, Bram menerima telepon dari Selina. Selina menangis. Ia mengatakan bahwa ia merasa diteror. Ia merasa ada yang ingin menghancurkan hidupnya. Bram mencoba menenangkannya, tetapi Selina tidak mau mendengarkan. Ia menuntut Bram untuk menemuinya, untuk melindunginya. Bram, yang merasa tertekan, akhirnya setuju. Andin yang sedang menonton TV di ruang keluarga, mendengar percakapan itu. Ia tersenyum dingin. Ia tahu, rencananya berhasil. Selina yang tadinya ceria dan percaya diri, kini menjadi wanita yang rapuh dan ketakutan. Andin tahu, ini adalah pukulan telak untuk Selina. Andin juga tahu, ini adalah kesempatan emas untuk memukul Bram. Ia akan membiarkan Bram bertemu dengan Selina. Ia akan membiarkan mereka berdua terjerumus ke dalam kekacauan yang ia ciptakan. Andin tahu, di akhir cerita, hanya akan ada satu pemenang. Dan pemenang itu adalah dirinya. Andin tersenyum puas setelah mendengar percakapan telepon Bram dan Selina. Ia tahu, rencananya berjalan dengan baik. Selina, yang kini rapuh dan ketakutan, akan semakin menuntut Bram. Dan Bram, yang merasa bersalah dan tertekan, akan semakin tertekan oleh tuntutan Selina. Andin tahu, hubungan mereka yang tadinya penuh gairah, kini akan diguncang oleh ketakutan dan keraguan. Keesokan harinya,
Andin bertindak. Ia mengambil ponsel Bram saat Bram sedang mandi. Dengan lihai, ia mengirimkan sebuah pesan singkat dari ponsel Bram ke nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi kalimat singkat yang menggoda, seolah-olah Bram sedang mencoba menghubungi mantan kekasihnya. Ia juga menghapus pesan itu dari ponsel Bram, sehingga tidak ada jejak yang tersisa. Andin kemudian menghubungi Rani. "Aku sudah mengirimkan pesan itu," bisik Andin. "Sekarang giliranmu." Rani mengangguk. "Aku sudah siap, Andin." Rani kemudian menelepon Selina, menggunakan nomor yang tidak dikenal. Ia berpura-pura menjadi seorang wanita yang mengenal Bram. "Hai Selina, aku hanya ingin memberitahumu, hati-hati dengan Bram. Dia masih sering menghubungi mantannya. Dia tidak pernah serius denganmu." Setelah mengatakan itu, Rani segera mematikan ponselnya. Pesan itu berhasil membuat Selina panik. Ia merasa bahwa semua ketakutan yang ia rasakan selama ini benar. Ia merasa bahwa Bram tidak benar-benar mencintainya, bahwa ia hanya dijadikan pelampiasan. Selina yang tadinya rapuh, kini menjadi marah dan menuntut. Saat Bram bertemu dengan Selina, Selina langsung menyerangnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh kecurigaan. "Apakah kamu masih berhubungan dengan mantanmu? Apakah kamu tidak serius denganku?" tanya Selina, suaranya bergetar. Bram terkejut. Ia tidak tahu apa-apa tentang pesan itu. Ia mencoba meyakinkan Selina, tetapi Selina tidak mau mendengarkan. "Aku tahu kamu berbohong, Bram," kata Selina. "Aku tahu ada wanita lain di hidupmu. Kamu tidak pernah mencintaiku." Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka berdua. Bram merasa tertekan. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan Selina. Selina, yang tadinya menuntut, kini menjadi menangis. Ia merasa bahwa ia telah kalah. Di sisi lain, Andin hanya bisa tersenyum. Ia tahu, ini adalah pukulan terakhir untuk hubungan mereka. Setelah berhasil menghancurkan karir Selina dan membuat mereka berdua saling curiga, Andin tahu bahwa ia siap untuk mengakhiri permainan ini. Andin tahu, ini adalah saatnya. Ini adalah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Andin meletakkan cangkir tehnya di atas meja kaca, menimbulkan bunyi nyaring yang memecah kesunyian di ruang keluarga. Sore itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar, memancarkan kehangatan yang kontras dengan suasana dingin dan tegang yang menyelimuti ruangan. Di hadapannya, duduk Bram dan Selina. Keduanya tampak gelisah. Bram mencoba bersikap tenang, tetapi matanya terus bergerak, mencari alasan mengapa Andin meminta mereka bertemu. Selina, di sisi lain, tampak tegang dan curiga. Rencana Andin untuk membuat mereka saling curiga berhasil. Malam sebelumnya, Bram dan Selina bertengkar hebat, dan Andin tahu, mereka datang ke sini bukan karena mereka ingin, melainkan karena Andin yang meminta. "Ada apa, Andin?" tanya Bram. Suaranya terdengar tidak sabar. "Kamu bilang ada hal penting yang ingin kamu sampaikan. Tapi kenapa harus ada Selina di sini?" "Sabar, Bram," balas Andin. Suaranya tenang dan lembut, terlalu tenang untuk Bram. "Ada hal penting yang ingin aku sampaikan, dan aku ingin kalian berdua mendengarnya." Andin tersenyum tipis. Ini adalah senyum terakhir yang akan mereka lihat. Andin mengambil sebuah map berwarna coklat dari balik sofa. Ia meletakkannya di atas meja, di antara mereka berdua. Bram dan Selina saling berpandangan, bingung. "Aku tahu kalian berdua pasti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi?" kata Andin. Suaranya kini terdengar lebih tegas. "Kalian pasti berpikir bahwa kalian sangat cerdas, sangat pandai menyembunyikan semuanya. Tapi kalian salah." Bram mulai merasa tidak nyaman. "Andin, kamu bicara apa? Aku tidak mengerti." "Oh, kamu mengerti, Bram. Tentu saja kamu mengerti." Andin membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar dokumen. "Aku sudah tahu semuanya, Bram. Sejak aku pulang dari luar kota, aku sudah tahu semuanya." Wajah Bram langsung pucat. Ia menatap Andin. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia mencoba menyangkal, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. "Selina,
Di sisi lain, langsung berdiri. Jadi kamu yang menerorku selama ini, bentak Selina. Jadi kamu yang menghancurkan karirku. Andin menatap Selina. Matanya dingin dan tajam. Tepat sekali, Selina. Aku yang melakukannya. Aku yang menyebarkan rumor tentangmu. Aku yang mengirim pesan-pesan misterius. Aku yang membuatmu merasa paranoia. Selina terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Andin, wanita yang terlihat lembut dan rapuh, bisa melakukan hal yang sekejam ini. Aku juga yang menghancurkan hubungan kalian, lanjut Andin, suaranya penuh kemenangan. Aku yang mengirim pesan dari ponsel Bram. Aku yang menyuruh Rani meneleponmu. Aku yang membuat kalian saling curiga. Dan aku tidak menyesalinya sedikit pun. Bram menatap Andin. Matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Andin, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kamu sudah gila. Gila. Andin tertawa sinis. Bram, kamu lupa? Ini rumahku. Ini hidupku. Kalian yang menghancurkannya. Aku hanya membalasnya dengan cara yang pantas kalian dapatkan. Andin kemudian menunjukkan dokumen-dokumen di dalam map. Ini adalah bukti bahwa kamu menggunakan uangku untuk berselingkuh, katanya pada Bram. Ini adalah bukti bahwa kamu menggunakan kartu kredit bersamamu untuk membelikan Selina hadiah-hadiah mahal. Bram terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia melihat dokumen-dokumen itu. Matanya dipenuhi rasa malu. Ia tahu, ia telah kalah. Dan ini adalah gugatan cerai, kata Andin, mengeluarkan sebuah dokumen dari map itu. Aku ingin kamu tahu, Bram, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Aku yang membayar 70% dari rumah ini. Jadi aku yang akan memilikinya. Aku juga akan mengambil alih semua aset yang kita bangun bersama. Kamu akan kehilangan segalanya. Istri, selingkuhan, harta, dan reputasimu. Bram menatap dokumen gugatan cerai itu. Matanya bergetar. Ia menyadari, ia telah kehilangan semuanya. Ia menoleh ke arah Selina, yang kini hanya diam. Wajahnya penuh amarah dan kekecewaan. Selina menatap Andin dengan penuh kebencian, tetapi ia tahu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia telah kalah. Andin berdiri, menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Sekarang, kalian bisa pergi, katanya, suaranya mantap. Aku ingin kalian berdua keluar dari rumahku. Bram dan Selina terdiam, tidak bergerak. Mereka menatap Andin. Mata mereka dipenuhi rasa malu, amarah, dan kekalahan. Mereka menyadari, mereka telah masuk ke dalam sebuah jebakan yang cerdas, dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Andin tersenyum dingin. Ia tahu, permainannya sudah selesai, dan ia adalah pemenangnya. Setelah Bram dan Selina keluar dari rumah, Andin duduk di sofa, menghela napas panjang. Bukan napas kelegaan, melainkan napas kelelahan yang luar biasa. Ia telah berjuang, ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia merasa kosong. Rumah yang tadinya ia impikan kini terasa seperti museum, penuh dengan kenangan pahit yang harus ia lupakan. Keesokan harinya, Andin memulai proses perceraian. Ia menghubungi pengacara terbaik yang ia kenal, dan menyerahkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Pengacara Andin terkejut dengan semua bukti itu, dan berjanji akan membantu Andin mendapatkan semua yang menjadi haknya. Di sisi lain, Bram menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak hanya kehilangan Andin, tetapi juga semua aset yang ia banggakan. Perusahaan Bram mulai kehilangan kepercayaan dari klien-kliennya, dan reputasinya hancur. Teman-teman dan rekan-rekan kerjanya mulai menjauhinya, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia kini sendirian. Ia mencoba menghubungi Andin, mencoba meminta maaf, tetapi Andin tidak mau mendengarkan. Selina juga menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Karirnya hancur, ia kehilangan semua kliennya, dan ia menjadi bahan gosip di kalangan teman-temannya. Selina mencoba menghubungi Bram, berharap Bram akan membantunya, tetapi Bram, yang kini juga sedang terpuruk, tidak bisa membantunya. Selina menyadari bahwa ia telah kalah, dan ia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri.
1 bulan kemudian, Andin menerima telepon dari pengacaranya. Pengacara itu mengatakan bahwa Bram ingin bertemu dengan Andin. Ia ingin meminta maaf dan mengakhiri semuanya dengan damai. Andin setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe, di tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat mereka masih berpacaran. Bram terlihat pucat dan kurus. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Ia menatap Andin, tetapi tidak berani berbicara. Aku ingin meminta maaf, Andin, kata Bram, suaranya parau. Aku tahu, apa yang aku lakukan padamu sangatlah jahat. Aku tidak pantas mendapatkanmu. Aku tidak pantas mendapatkan semua yang kita bangun bersama. Aku bodoh. Andin hanya diam, mendengarkan setiap kata-kata Bram. Ia tahu, permintaan maaf Bram tulus, tetapi itu tidak bisa menghapus semua rasa sakit yang ia rasakan. Aku tahu, kamu tidak akan memaafkanku, lanjut Bram. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku telah kehilangan segalanya. Aku telah kehilangan kamu, dan aku telah kehilangan diriku sendiri. Andin menatap Bram, matanya dingin. Bram, aku tidak bisa memaafkanmu, tapi aku juga tidak akan membencimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah melupakan semua yang kamu lakukan padaku. Dan aku harap, ini bisa menjadi pelajaran untukmu. Bram mengangguk. Ia menandatangani dokumen perceraian yang diberikan oleh pengacara Andin, dan ia menyerahkan kunci rumah mereka. Andin mengambil kunci itu. Hatinya terasa hampa. Terima kasih, Bram, kata Andin. Aku harap kamu bisa menemukan dirimu sendiri, dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Bram mengangguk, lalu pergi, meninggalkan Andin sendirian di kafe itu. Andin memegang kunci rumah itu, dan ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Andin memandangi kunci rumah yang ada di tangannya. Kunci itu dingin dan berat. Kunci itu adalah simbol dari masa lalu yang pahit, tetapi juga merupakan kunci untuk masa depan yang cerah. Andin tahu, ia tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Rumah itu terlalu banyak menyimpan kenangan. Kenangan yang akan terus menghantuinya. Andin memutuskan untuk menjualnya, dan membeli sebuah apartemen baru di pusat kota, di mana ia bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang Bram. Andin juga memutuskan untuk mengubah fokus karirnya. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang desainer interior, ia juga mulai menjadi seorang penulis, menulis buku tentang perjalanannya, tentang bagaimana ia bangkit dari rasa sakit dan menemukan kembali dirinya. Buku itu menjadi bestseller, dan Andin menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang mengalami hal yang sama. Andin juga menemukan cinta baru. Seorang pria bernama Dimas, seorang pengusaha sukses yang tulus dan penuh kasih. Dimas tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Andin, tetapi ia mencintai Andin apa adanya. Dimas menghargai Andin, menghormati Andin, dan ia membuat Andin merasa dicintai. Suatu malam, Andin dan Dimas sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Andin melihat Bram, duduk di meja di seberang sana. Bram terlihat kurus, matanya kosong. Ia duduk sendirian, memandangi gelas wine-nya. Andin menatap Bram, matanya dipenuhi rasa iba. Ia tidak membenci Bram lagi, ia hanya merasa kasihan. Andin kemudian menoleh ke arah Dimas, yang sedang tersenyum padanya. Dimas memegang tangan Andin, dan ia menciumnya dengan lembut. Andin membalas senyumnya, dan ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, ia hidup di masa kini, dan ia menantikan masa depan yang cerah. Andin akhirnya bisa merasa damai dan bahagia. Ia membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu membalas dendam dengan cerdas, tetapi juga mampu bangkit dari rasa sakit dan menemukan kebahagiaan baru. Ia membuktikan bahwa di akhir cerita, ia adalah pemenangnya.